Assalamualaikum, nama saya Muhammad Falah. Nama saya Rizky Rizkia. Saya Rusmiati. Saya Ilham. Kami akan menjelaskan mengenai akuntansi dan laporan keuangan. Stay tune. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan. Tahun 1602 sampai 1799 saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 sampai 1942 saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945 pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada standar IFRS. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berdiri sejak tahun 1957 merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFSC. Pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-Bahan dan Struktur GAAP dan GAAS, yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994 Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak penyusunan laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat memengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Selanjutnya adalah tantangan akuntansi di masa mendatang. Penggunaan IFRS sebagai standar internasional memunculkan tantangan akuntansi di masa mendatang. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar dalam laporan keuangan akan menyebabkan banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Penggunaan nilai wajar baik sebagai ketentuan tunggal maupun salah satu alternatif pilihan dalam pengukuran menyebabkan angka dalam laporan keuangan menggunakan data-data nilai wajar yang tersedia pada tanggal pelaporan dan tidak menyajikan nilai historis yang dicatat pada saat transaksi awal. Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang memiliki harga pasar aktif tidak menimbulkan permasalahan karena nilai tersebut dapat diandalkan dan mudah diperoleh. Namun, untuk nilai yang tidak terdapat memiliki harga pasar aktif memerlukan nilai yang dihasilkan oleh penilai yang independen dan kredibel. Untuk beberapa aset tertentu dapat dilakukan penilaian sendiri oleh entitas, misalnya dengan menghitung nilai kini dari estimasi asur kas neto yang dihasilkan di masa mendatang. Proses penilaian tersebut membutuhkan estimasi yang andal mengenai nilai diskon yang digunakan. Arus kas neto dengan mempertimbangkan unsur ketidakpastian di masa depan. Masa depan pelaporan keuangan. Penulis telah mengidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, masalah pengakuan atau recognition dan pengukuran measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan, dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan neraca. Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini atau current value of entity, tidak mengungkapkan
seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Yang kedua, masalah ketepatan waktu atau timeliness. Pelaporan keuangan, dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan kompleksnya dunia bisnis. Saat ini, laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Siklus produk semakin singkat, sehingga produk akan menjadi lebih cepat usang dari sebelumnya. Sangat sulit untuk memperoleh gambaran dari cepatnya pergerakan dan perubahan jika hanya mengambil langkah pelan. Yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan atau distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Masalah terakhir sehubung dengan masa depan akuntansi atau pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Secara tradisional, publik mendapatkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dengan mengandalkan laporan yang diberikan emiten kepada SEC, Badan Pengawas Pasar Modal, laporan periodik ke pemegang saham dan analis. Di Amerika, telah dikembangkan sebuah sistem puterisasi untuk mendistribusikan informasi keuangan emiten pada publik, seperti melalui di SEC Electronic Data Gathering and Retrieval System atau EDGAR, atau melalui komersial vendor seperti Lexis. Thank you semuanya. Jangan lupa Like, Komen. subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.